Bagus. Terima kasih. Skill Kak tadi skill. Skill. Skill itu termasuk cara membawa barang dari depan sampai ke termasuk skill ya Kak Betul, ya? Kak. Iya. Jangan asal-asalan bawa Ya. cangking-cangking, tapi harus terbawa dengan Terbawa. baik dan rapi. Mandiri ya Kak ya? Betul, Kak. Mandiri. Yang kedua itu skill itu, aduh memang kita, makanya kakak-kakak di materi KMD itu sudah, bagaimana saya dari awal, nanti mengikuti upacara bagaimana. Betul, Kak. Cara besok menyusun RM bagaimana ya. Gih. Nah, sumber risiko manusia banyak ya Kak ya. Banyak sekali. Ya, maka kalau kita tidak punya ilmunya, tidak punya wawasan yang bagus, maka jadi resiko lagi. apalagi Timbul skill. resiko lagi nanti. Ya, apalagi skill ya. Skill itu sangat menentukan. Nah, betul Kak. Bagaimana kita membawa adik-adik siaga, bagaimana kita membawa adik-adik penggalang, penegak. Kita harus punya skill. Makanya kakak-kakak diberi kursus namanya kursus KMD. Kursus mahir dasar-dasarnya gitu. Ya, lanjut Kak Vincent ya. Dari manusia sumber risiko berikutnya adalah, nah, silakan perwakilan dari Aceh salah satu alat. Silakan Kakak salah satu, sebut namanya. Suaranya. Ya, Aceh. Saya Kak. Ya, nama. Perkenalkan nama saya Ardelia Delinda dari Regu Melati 1. Yes, bagus. Melati, harum dah. Silakan. Baik, jadi untuk sumber resiko yang kedua yaitu alat, di mana contohnya itu ada pakaian. Pakaian merupakan semua yang berkegiatan haruslah memiliki pakaian yang tepat. Kemudian yang kedua, kualitas alat, di mana jumlahnya harus cukup, kondisinya layak pakai, dan sesuai peruntukannya. Yang ketiga ada APD, ada harness, sepatu, helm, sarung tangan. Kemudian yang keempat ada alat komunikasi. Merupakan peralatan komunikasi di mana harus cukup dan bisa berfungsi dengan baik. Sehingga sistem komunikasi juga harus bisa disusun. Seperti itu, Kak. Ya. Ini alat apa lingkungan ini, Kak? Alat di sini di slide-nya. Ini alat apa? Alat komunikasi. Tadi sudah kita mengatakan ya, anak kakak-kakak Putri kalau bawa, nah tadi pakaian ya. Nah, satu koper. Loh. Ada apa ini? Ini ada kendala ini, ada kendala apa? Dari mana, Kak? Loh. Iya nih. Kurang 5 menit ini, Kak. Ini sudah mau habis, Kakak kok baru datang? Oh, kecelakaan, Kak. Terus gimana? Kejadian yang tidak terlindungi akhirnya terjadi kecelakaan. Kak Tompel ini yang maaf, tadi sana macet. Jadi karena saya kesiangan jadi macet. Ya. Ini kebetulan saya mau ngecek karena besok di sini kan mau dipakai kemah itu kan 800. Padahal area ini cuman 1 hektar enggak ada loh. Enggak ada 1 hektar. Enggak ada, makanya boleh duduk ya saya. Silakan Kak. Silakan. Iya. Diambilkan minum Kak. Repot ya. Aduh, ini gatel semua ini, tak lepas saja. Iya. Terima kasih Kak Edi ya ini ya. Oh iya Kak, betul Kak. Iya. Kak. Baik, Kak Rustita. Iya, terima kasih. Aduh. Minum dulu, santai dulu. Setelah minum dihabiskan, baru kita ngobrol lagi Kak. Ayo ngobrol. Saya kepingin tahu, silakan duduk Kak. Silakan. Kakak saya boleh. Di tengah-tengah aja. Bikinkan kopi. Oke, siap. Baik, Kak Rus, ini gimana persiapan untuk besok perkemahan ini? Sudah siapkah? Mic-nya masih mati ya. Bentar. Ini resiko juga ini ya. Ya resiko baterainya habis. Iya. Belum tes. Oh ya sudah. Ini resiko ya. Kita simulasi ya Kak ya.
Iya. Iya. Enggak, saya ingin tanya karena ini Kak Warcap tolong dicek dulu. Dicek perkemahnya besok itu untuk 800 itu muat enggak? Nah itu. Ya, Kak Kipo mohon maaf. Saya tadi itu sudah nge-share Google Map-nya, Kak. Iya. Nah, saya berharap, nah kami semua para pelatih berharap kakak-kakak peserta ini paling tidak sudah membaca Google Map-nya. Nah, berarti kita sudah persiapan ya, Kak ya? Iya. Sudah punya Coba di perencanaan ya? apa Iya. denanya? Oh, Coba Dena dibuka Kak Dena. Vincent, Google Map-nya Iya, tadi yang Dena awal. yang ini ya. Ya. Mungkin ada yang belum tahu ya, yang dari luar Malang ini. Banyak ya yang dari luar Kota Ya, Malang banyak ya. sepertinya begitu, Banyak Kakak. ya. Ya. Berapa tadi? Jumlahnya 100 berapa? 800 berapa? 600, 700. 700 sekian ya. Ya, Oh, 700 sekian. iya. Baik. Baik, kita bicara resiko, Kak. Kita itu kita harus perhatikan Kak, sekalian. Resiko itu ini gambarnya ya. Ya, ini Google Ah, Map-nya, Kak. Nah, Map-nya. diterapkan dari atas seperti itu. Ya. Jadi di sana tempat untuk yang KMD itu yang tempat kita Ya, ini ya. tempat kita stay ini KMD ini, Kak ya. Ini Ya. Untuk 800 700 ya. 700 sekian. 700. Kemudian yang di bawah itu Ada KML, sebelahnya Kak. ada KML. Ya. KML sekitar 180-an lah. Kemudian di PDAM itu untuk kegiatan. Yang sana lapangannya juga luas, juga bagus. Ya. Baik. Ya, ya. Kemudian di sana kalau tidak salah itu di ujung sana tadi saya sempat mampir ada Indomaret. Wah. Ini kesukaan Ya. kakak-kakak Putri nanti ya. Iya. Kalau tidak salah di Pusdik ini ada kantinnya ya. Iya. Iya. Kalau yang KML depannya banyak Iya. warung. Jangan khawatir. Bisa ngopi ya, Kak? Iya. Oh. Dan di Kota Malang ini saat ini pada malam hari itu cuacanya bisa sampai tembus 12 derajat. Adem. Iya. Kebetulan pagi hari ini agak hujan rintik-rintik, kemarin di sini terang. Di kotanya, terusnya luar biasa. Sepertinya hujan tidak merata loh, Kak. Iya. Iya. Iya, keadilan tidak ada pada cuaca. Iya, iya, iya. Baik, Kak sekalian bicara masalah manajemen resiko, Kak Rustita, itu yang jelas datangnya dari berbagai macam Berbagai. sudut. Dari segala penjuru katanya. Baik depan, Iya. samping kanan, samping Samping kiri, kiri. bahkan belakang. Iya, betul. Atas, bawah, dari yang kelihatan, Iya, iya, tidak kelihatan. Nah, ini Nah, itu. tidak kelihatan ini, Kak. Saya Tuh. Tadi Jadi katanya kalau takut nanti diculik kakak-kakak tadi. menjadi pembina Pramuka. pramuka pada saat berkemah, kita lihat dulu situasi tempat ini. Iya, iya. Kita harus juga melibatkan orang setempat. Hmm. Kulon nuwun lah. Ya. Itu namanya perencanaan ya, Kak? Iya, harus Oh, perencanaan. iya. Iya. Berarti masuk ya materinya. Betul, Ya, iya. Jadi di kegiatan itu harus yang kita pikirkan pertama adalah resiko. Ya, Ya, betul, seperti jadi itu. resikonya. Nah, untuk mengantisipasi resiko tentunya harus direncanakan dulu. Iya, Ya, perencanaan. identifikasi dulu. Ya, identifikasi. Ya kan lokasinya Kalau seperti Kak apa. Kipo tadi datang itu, Iya. saya mengidentifikasi Saya ini juga. biasanya Nah, pantang 5 menit sebelumnya sudah, iya, kalau datang di tempat itu teranggap terlambat. iya. Ya karena saya tadi berangkatnya jam 5, ternyata di jalan macet banget. Itu sumber Macet risikonya dari mana, Kak? Iya, Manusianya apa lingkungannya, Kak? iya lingkungan Oh, juga. lingkungan. Ya manusianya juga termasuk Oh, saya. Iya, iya, iya. Kenapa enggak berangkat jam 4 kan gitu. Nah, Nah, itu padahal saya di sini jam 5 pagi belum ada orang. Malah aku di sini. Belum ada orang, saya sudah di sini. Iya, Ya, iya, ini kan iya, iya. dagelannya. iya, iya. Baik, Kakak, itu yang diperhatikan. Ada yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Ada kadang yang krusial itu adalah hal-hal yang menyangkut resiko yang di luar nalar kita atau Betul. melibatkan hal-hal yang kita keterbatasan ya. Yang tidak nampak itu loh, Kak. Ya, nah, Betul. Kak, tolong dijelaskan. Takut diculik tadi bagaimana? Nah, takut diculik. Memang sekarang banyak penculikan ya, terutama bagi bapak-bapak yang suka dugem.
Itu makanya hati-hati, mending ronda gitu ya. Iya, Itu iya. bermanfaat. Nah, kalau penculikan saya pikir apa ya, itu tergantung orangnya. Kalau yang Iya, diculik mau ya kenapa berangkat kan? Jadi mungkin pertanyaan itu hanya yes pingin kita supaya situasi memang apa ya, kita hidup ya, iya. terutama anak-anak kita. Kalau kita bawa IHP juga resiko, ya kan? Kadang para penjahat ini tidak melihat anaknya, lihat HP-nya. Nah, kalaupun lihat anaknya itu karena kan, oh ini anaknya siapa kan gitu ya. Kakak bertanya. Kita kan menjelaskan sumber risiko alat. Ya, Kalau biasanya ini kan zamannya apa ya Kak? digital. Nah, digital. Keren ya. Ya, Apalagi pesertanya kan ya, milenial. HP-nya lebih dari 2 iya, bagaimana Kak? iya. Nah, itu juga Nah, resiko. Ini caranya bagaimana Kak? ada satu peristiwa di satu tempat saya tidak sebutkan, khawatir nanti dari kakak-kakak ini ada yang dari sana gitu ya. Gara-gara HP, rumah dibakar. Wow. Gara-gara HP, rumah dibakar. Ini adalah resiko. Gara-gara HP diculik juga tadi ya? Ya bisa jadi. HP-nya bagus. Iya, iya, iya. HP-nya yang culik duluan. Karena ini Iya. anaknya orang kaya barangkali diculik. Tapi kita nggak usah ke sana urusan polisi itu Iya. ya. Itu. Jadi kemudian di HP ini juga membawa dampak. Dampak Betul yang memang sekali. bagi kita, menurut saya pribadi, ini adalah tantangan. ya sampel. Tantangan bagi pendidikan. Tantangan bagi pendidikan kita untuk menghadapi bagaimana penggunaan HP. Ya kan? Jadi anak kemarin itu pada saat daring dia lebih kecenderungan mojok. Ditanya orang tuanya, kamu lagi apa? Lagi belajar. Ternyata dilihat nge-game. Nah, ini adalah dampak. Kakak suka Mobile Legends enggak? Gimana? Mobile Legends suka apa enggak? Oh, Oh enggak ya? saya enggak suka, saya enggak punya iya. HP. Jadi itu. Kemudian bagaimana dengan hal-hal yang tadi tidak kelihatan? Nah, kakak kita harus melibatkan orang setempat. Betul Ya, orang-orang yang mengenal alam itu. Ya, karena jujur kakak, saya orang pertama yang mengusulkan manajemen resiko wajib hukumnya di satu kursus. Itu masuk di lingkungan ya Kak ya? Nah, maksudnya Nah. di kurikulumnya di kursus kurikulumnya. wajib. Ya, Saya usulkan itu. Dan alhamdulillah direspon sama teman-teman. alhamdulillah. Jadi kalau KMD bagaimana, KML bagaimana, KPD bagaimana, KPL bagaimana. Harapan saya nanti semuanya bisa mengikuti. Kan itu ya. Artian yang paling penting resiko di pramuka yaitu harus kita jaga. Betul. Ya, jangan sampai kegiatan hiporia, meriah, tapi ada kecelakaan. Nah, Bahkan meninggal. iya, iya. Berarti tidak berhasil. Itu dari manusianya Kak? Ya, satu manusia juga, tadi alat juga, lingkungan juga, betul ya sekali. alam juga. Kemarin Kak Rustita kebetulan saya ditunjuk jadi panitia Jambore Nasional. Iya. Bayangkan, peserta kita itu hampir 12.000. Wow. 12.000. Itu macam-macam. Itu kita ada tim manajemen resiko. Tim manajemen resiko nanti kakak-kakak bisa bikin tim manajemen resiko, ya tidak usah banyak lah, ya. Dan pembina meskipun tidak terlibat menjadi tim manajemen resiko, otomatis juga anggota tim manajemen resiko karena melakukan. Kak, mohon maaf, ada referensi profesor siapa gitu. Ya. Katanya kalau mengelola manajemen risiko itu 6 bulan, Kak. Gimana Kak itu, Kak? Betul. Nah. Jadi kalau kita di kegiatan nasional, Kak, itu kita karena tempat ini sudah sering dipakai, tapi nggak inilah ya. Jadi di Cibubur itu sudah kita estimasi nanti kegiatan Jambore sekarang ini Raimuna Nasional nanti ya. Iya. Raimuna Nasional itu sudah 1 bulan sebelumnya sudah ditata. Ini nanti untuk apa, bagaimana dan seterusnya. Yang paling penting siapa, berbuat apa, bagaimana dan seterusnya. Itu sangat penting. Nah, untuk kegiatan ini tolong kakak tetap nanti dalam perkemahan meskipun skala Gustepan kecil ya. Misalnya kita berkemah kalau adik-adik kita mungkin sekitar 200 lah. Tapi tetap nanti kita harus bentuk tim manajemen risiko. Per jusa?
Ya, misalnya. perjusan. Nanti tim ini pada saat persiapan harus disurvei. Ya, Kalau betul di sekali. lingkungan sekolah, ya paling enggak ditata lah. Ya. Ini nanti untuk apa, kalau nanti ada yang sakit, bagaimana. Nah, itu ada tempatnya. Kemudian pada saat pelaksanaan, alat yang akan kita gunakan juga dicek. Nah, itu Kak, iya. Ya, Meskipun tongkat ya Kak ya. betul. Iya. Tongkat. Jangan sampai tongkat buat pukul-pukulan. Iya. Ini nanti. Maaf Kak, tongkat itu sekarang kualitasnya itu kan ada yang dipegang sudah paklek. Iya. Nah, gitu Kak. Kakak jangan beli di pasar. Beli di mana Kak? Ya di toko kayu. Oh iya. Berarti kan loh kakak-kakak ya. Toko mesin tambah kuat-kuat Iya. itu. Jadi para peserta KMD ini harus punya kualifikasi memilih alat nih. Boleh, itu faktor manusianya juga. Ya. Skill tadi loh Kak. Oh, skill. sekedar memburu perlengkapan Iya, kan itu. betul. Kemudian yang jelas resiko masih muncul pada pasca Ya. selesai kegiatan. Nah, nanti di kegiatan besok perkemahan 3 hari, kira-kira saya kepingin tanya nih sama kakak-kakak yang ada di tempat. Kira-kira kakak-kakak nanti selepas KMD pulang dari sini, resiko apa yang akan muncul bagi pelaksana? Silakan. Mungkin ada yang kira-kira, oh resiko ini. Iya. Silakan. Mungkin Ayo ada kakak, yang silakan. bisa memberikan jawaban. Ada? Kan resiko muncul itu pelaksanaan, kemudian pasca. Di pra juga ada. Pra dan pasca. Kalau yang heboh itu pasca Kak. Pasca ya? Pasca. Nah, makanya kita pasca itu selesai kegiatan itu, resiko apa yang muncul? Iya. Nah, jadi kalau pra itu mungkin kita nego sama ini kadang agak berat ya. Kalau pra itu biasanya sudah persiapan bagus. Lah, biasanya. Enggak, tapi perizinan itu yang agak alot. Ada, silakan. Ya, silakan. Siapa dengan siapa, ukuran sepatu berapa? COD ya Kak? COD. Saya ingin Syawaludin, silakan Kak Syawaludin. Ya, perkenalkan nama saya Syawaludin dari Cendrawasih, Aceh. Ya, Aceh. Ya. Kakak asli mana, Kak? Asli Pasuruan, Pak, Oh, Kabupaten. Pasuruan, Tonggo Dewi. Oh iya. Ya, Oke, Kak. sampai ketemu besok. Silakan. Ya, Kak. Kalau menurut saya resiko yang mungkin kemungkinan sering terjadi adalah banyak yang sakit, Pak, karena kecapean. Satu, manusia. Ya. Untuk lingkungannya kemungkinan banyak beberapa yang sampah berserakan di daerah tempat sampah. Ya, itu untuk lingkungannya, Kak. Dan untuk peralatannya kemungkinan ada beberapa yang rusak, mungkin rusak atau keadaannya buruk karena kurang saat menggunakannya kurang hati-hati, kemungkinan kayak gitu, Kak. Iya. Pada saat pelaksanaan kira-kira ini mundur setelah tadi pasca, kira-kira pelaksanaan mumpung Anda masih muncul, silakan. Silakan. Mungkin pada saat pelaksanaan resiko yang akan muncul apa kira-kira? Datang terlambat, Kak. Agak terlambat. Nah, pada saat kegiatan yang Anda sering lakukan, di kegiatan itu yang muncul apa? Resiko apa? Manusia apa, alat apa, mungkin sarana prasarana apa? Kalau manusia mungkin ini, Kak, karena kurang hati-hati misalnya dalam kegiatan berlari-lari atau ada cedera kemungkinan, Kak. Kalau misalnya berkaitan sama kegiatan fisik. Itu manusia, ya. Manusianya. Mungkin gesekan, ya. Jatuh atau mungkin sabotase, ya. Iya, Kak. Enak-enak tidur ternyata ini matrasnya diambil ya, atau enak-enak makan terus biar tidak dimakan dikasih garam biar enggak. Nah, ini kan ini adalah pada manusianya, ada yang ngungsil kan gitu. Semoga semuanya enggak akan terjadi seperti itu ya. Kemudian sarana prasarana, untuk sarana prasarana kemungkinan ini, Kak,
kondisinya bisa rusak atau itu tadi rusak atau kondisinya lebih buruk ketika sebelum membawa dengan setelah dibawa itu Kak. Karena kemungkinan ada beberapa mungkin anggota yang belum paham cara menggunakannya, terus akhirnya tanpa diketahui, tanpa izin si pemilik kemudian diutak-atik ternyata rusak kayak gitu Kak. Itu kemungkinan yang bisa terjadi. Baik, saya tambahi dulu. Jadi besok kakak-kakak berkemah di sini tidak usah bawa tenda. Kita siapkan tendanya. Ya, nanti kita akan dirikan bareng-bareng. Nanti kakak kita langsung ke teknis Kak. Ini harapannya Kak Warcap kemarin atau para panitia itu nanti pada saat kita melakukan paginya, besok pagi ada separuh ya. Misalnya kalau 8 orang dalam satu kelompok, 4 ikut upacara, 4 mendirikan tenda dan menjaga barangnya. Ini juga resiko. 1, resiko barang tertukar dan tidak kembali. Nah, Repot ini ya. Tidak kembali ini repot. Nah, ini jadi nanti ada yang menjaga barang karena 800. Kalau 100 masih gampang lah ya. Betul sekali. Kakak mau diulang itu tadi. Itu penting itu. Nah, makanya penting nanti sekali. dalam satu kelompok akan dibagi 2. Kelompok yang satunya 4 orang itu, misalnya ini 8 ya. Saya ngambil yang paling banyak. 4 orang ikut upacara. Ya, 4 stay. 4 stay mendirikan tenda dan menjaga barangnya. Itu barang. Kemudian kakak keluar masuk tenda setelah kita nanti berkegiatan, keluar masuk tenda harap ditutup. Betul sekali. Meskipun pintunya dari kain, yang tenda ya terus kainnya. Ya itu. Nah, ini. Kenapa? Ya. 1, dikhawatirkan ada hewan yang masuk. Tapi ini di lingkungan perkotaan jadi jangan khawatir. Akan tetapi perlu ditutup. Barangkali nanti ada kucing masuk. Iya kan? Iya kalau kucing. Kucing garam. Kucing garam. Kemudian tenda dalam keadaan tertutup, barang tidak di luar. Betul sekali. Harus di dalam tertata rapi. Iya, betul. Ya, karena kita akan mempelajari adik-adik dan terbiasa. Ya. Karena ada satu yang mengatakan begini, jika ingin mengubah dunia, awali dari tempat tidurmu. Nah, tenda ini adalah tempat tidur kita, dicatat itu. Memang benar itu ya. Jadi itu. Kemudian lagi yang riskan adalah HP. Pasti ditinggal. Lupa. Atau nanti diamankan temannya. Ya. Tidak kembali. Nah itu. Ini jangan sampai terjadi. Supaya ini kan alat manusia. Kemudian Kak yang terakhir mungkin alam. Silakan. Silakan yang menyebabkan resiko alam. Lingkungan. Kalau tadi Anda sudah lihat foto-fotonya, ya, dengan kondisi yang demikian, dan ini nanti tenda ini akan berhimpitan. Betul sekali. Iya, mengingat tempat sangat minim. Nanti untuk kegiatan ada di tempat PDAM tadi. Ya. Nah, kemudian nanti menyeberang jalan tapi tidak lebar. Tapi kalau kita tidak hati-hati ya resiko Kak Kipo, juga. Mohon maaf nih, supaya jadi referensi untuk para peserta KMD. Mulai hari ini kakak-kakak sudah membuat perencanaan siapa yang ikut upacara dan siapa yang stay ya. Itu biar kelompok. Biar kelompok ya. Mulai sekarang sudah mulai sekarang besok apa yang harus dibawa itu jangan sampai ada yang bawa kasur, bantal ya. Nanti kucingnya dibawa, travelnya bawa travel bag. Wah, jangan, baju tidak usah banyak-banyak. Baju tidur, baju olahraga, ya, baju ibadah, seragam pramuka itu aja. Nanti kalau nggak salah dapat kaos dari sini. Ya. Keren ya Kak ya. Kalau nggak salah ya nanti kita senjatin. Ya. Betul. Ya biar kita tidak berapa hari pakai seragam aja. Catat ya kakak-kakak putri terutama. Iya. Terus bawaan jangan terlalu berat lah ya.
karena tidak diminta untuk bawa kayu bakar untuk api unggun. Api unggun tidak pakai Ya. kayu bakar. Ini Kayu. kita pakai buatan lah. Ya, Ya karena tempat yang kita betul. tempatin Pramuka tuh itu hebat ya Kak ya. Sudah keren ya. iya, Sudah sudah menyuap api dengan api yang lain ya. api buatan. Jadi itu ke awal ya. Jadi mungkin alam yang belum Anda sebutkan tadi, mungkin ada yang mau menyebutkan alam. Silakan. Silakan. ayo, Faktor Kakak. alam. Faktor alam. Dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Kak, bawa sleeping bag boleh. Boleh. Tapi Ya. kalau 8 orang bawa sleeping bag semua itu ya jadinya Bisa umpal-umpalan dibayangkan juga ya, Kak, ya. Bisa dibayangkan. Iya. Tuh, kemudian sepatu, sandal boleh. Iya. Kemudian di sini ada kamar mandi terbatas, ada kamar mandi sekitar 10 kamar mandi tambah ada 12 kamar mandi yang siap. Kak Kipo, tapi perlu diperhatikan postur pembina ya. Meskipun kemah ya Kak ya. Nah, jadi kemah bukan camping yang Iya. biasanya tuh ya, tapi kita Iya. masih ke teritorialnya Iya, postur pembina gitu ya Kak ya. Loh. Loh. Mas, Ada peserta. Kakak Peserta. Kakak. Oh, peserta ya Kak. sudah datang ya? Loh. Oh, sudah ya. Ya Oh Allah. iya. Dari mana? Kakak duduk aja Kak. Aduh Oh, capek ini. Duduk ya. Duduk. Aduh. Namanya Aduh, siapa? taruh di mana ini ya? Namanya Ampun. Mas Blangkon. Mas Blangkon. Ya. Iya. Ya. Waduh, ini bawa. Sangat hati-hati. Harus ada manajemen resiko supaya tidak pecah, Kak. Iya. Ya. Iya, beli di itu ya. Ya. Oh, ini Ya. sudah siap bawa tempat air. Iya. Tapi boleh toh bawa ini. Ya, boleh, silakan. Tapi kalau enggak keberatan, tapi ya kalau perlu ya kayak ini caranya yang gue tantangan. Makannya sudah disiapkan. Oh, makanannya sudah Nanti disiapkan. untuk air juga sudah siapkan. Oh ya. Ini bisa dikasihkan saya aja ya. Iya. Gimana? Terus bawa kaleng, enggak perlu kaleng ya. Ini enggak perlu ini. Ya, kalau satu regu mungkin mau bawa enggak apa-apa. Taruh di depan tenda, barangkali kalau ada yang biasa tidur harus cuci dulu Ya. kan sebagai bentuk manajemen risiko kan. Maksudnya nanti saya mau dengan teman-teman itu mungkin bawa heater lalu pakai mau buat mie gitu. Boleh. Ya ini. Boleh silakan, tapi tidak memberatkan. Artian bawa kompor gas kecil itu ya. Jangan pakai nanti bakar-bakar apa, jangan ya. Bahaya itu. Bahaya. Ya. Jadi pakai kompor kecil, bawa nesting ya. Bikin kopi silakan. Mau bawa kaleng tapi nggak usah gede-gede gini kali ya. Iya. Pakai itu kan sudah ada banyak itu orang jual air Iya. mineral. Kalau saya sebut aqua kokoyo Merek, nyebut merek merek. ya nggak boleh Meskipun ya. sudah disebut. Iya sudah saya sebut nggak boleh nyebut Oke. merek itu ya. Kalau begitu saya izin Lu untuk sebentar, Oh, Samen satu regu berapa orang? saya satu regu ini kebetulan ada 9. 9. Dari 9. mana saja? Dari Ponorogo ada. Ponorogo ada. Luar Jawa ada? Ada. Ada Bahkan- Papua. Bahkan luar Indonesia ada. Ada. Pakistan, Pakistan Jetan. Pacitan, Ponorogo, Ngulang Sidik. Iya. Heeh. Jadi kakak di sini naik apa? Bawa apa? Saya tadi karena Bawa apa? membawa hati saya, Saya mau mancing ya. membawa Ini minum dulu. hati saya karena Siap untuk berkemah. siap untuk berkemah. 3 hari saya sudah daring, hati ini rindu bertemu. Oh iya. Kopi darat, Oh iya, kepingin ya. Iya. Ketua kelompoknya siapa? Apa Samen ketua kelompoknya? saya ketua kelompoknya, iya. makanya saya datang lebih dulu. Betul. Saya datang lebih dulu supaya nanti teman-teman saya itu, wah ini sambil saya nanti lihat HP, ya, karena kebetulan ini belum ada koneksi sama sekali, maksudnya belum pernah ketemu, Iya, gitu belum Kak. ketemu ya. Heeh. Oh iya. Baik. Di sini Air. airnya insya Allah cukup lah ya. Nanti untuk yang KMD insya Allah cukup. Kalau nanti kita kurang di depan itu ada PDAM kita siapkan. Oke. Cuman baik. kamar mandi mohon yang diperhatikan Kak ya.
Ya. Jangan nanti mandinya tiap orang 15 menit Oh. atau 30 menit. Jangan, paling enggak ya 3 menit lah. Pokoknya bersih gitulah. Ya, syarat bersih. Atau kalau enggak cuma cuci muka bedaannya aja yang tebel gitu ya, lipstikan gitu yang cakep gitu ya. Parfumnya Tapi yang banyak ya, semprot banyak, kemana-mana. ya. Ya. Jadi jadi kamar mandi ini terbatas sehingga cepat gitu ya. Ya. Ini juga resiko. Kemudian kemarin saya juga sampaikan ke panitia, mohon nanti pada saat malam hari makannya jangan pedes-pedes. Ah, biasanya begitu. Kalau enggak Kalau- pagi, Heeh, pasti yang kamarnya penuh. penuh Penuh. atau berebut. Iya, Nah, Betul, ini. betul. Kalau kepingin nggak berebut ya Meng- semakin pagi. Mengkondisikan diri lebih pagi. Iya lebih pagi kan itu ya. Ya, baik. Kakak perlengkapannya mana? Ada taruh di sana tadi. Iya, saya tahu. Tendanya Sana. bawa ya. Tendanya tidak bawa Oh, tendanya. saya Iya, kan sudah saya lupa. disediakan. Siapkan. Iya. Ya, ya. Pendampingnya siapa? Saya pendampingnya. Pak Eko ya. Ya, Oh, Kak Eko. Pak Eko. Oh, Iya, Kak Eko, iya, pendampingnya iya, Kak iya. Eko saya. Jadi nanti Kak Eko kalau enggak bawa nesting atau di belakang ada kantin. Oh, di belakang. Iya, belakang di Pusik itu ada kantin. Bayar enggak tapi? Ya bayar dulu, Oh, iya, bayar. baru dilayani. Oh, Ya. gitu. Jangan ambil, minum, terus Ngilang. lupa. Lupa. Jangan kasihan. Iya, Kita kan harus iya. juga toleransi ya kepada orang yang sangat membutuhkan ya. Ya, betul. Jangan nanti bareng ayo traktir. Udah lupa. Lupa, ya. Karena peluit. Titit dikumpulkin. Wah. Oh, itu iya. kan. Baik, kemudian nanti mohon Kak Eko, Kak Blangkon kerjasamanya sesama temannya, Sambil ya, teguh. terutama keamanan. Kenali dulu teman-temannya. Ya, Betul. bukan Iya, mencurigai, iya. kenalin dulu. Wajahnya. Kemudian Mm-mm. barang-barang berharga harap disimpan atau kalau enggak bawa tas Tas kecil. kecil. Iya. Tapi tas kecil kalau tertinggal ya percuma. Iya, Iya kan? Iya, iya, betul. Nah, betul. jadi kayak dompet, HP karena 800 orang. Berarti Ya, yang berharga itu kalau bisa dikondisikan Iya, yang satu dibawa tas lah. kecil Betul. kemana-mana dibawa. Betul, kemudian jangan lupa bawa trash bag atau kalau enggak kantong kresek yang besar. Heeh. Misalnya terjadi hujan karena kemarin itu hujan terus. Oh, betul. Tapi ini begini Kak, kebetulan untuk mengepak perlengkapan baju pakaian. Oh ya ya ya. Saya minta. Oh ya. Oh ya. Ini- Sepeda. Oh ya. Sepeda. Mohon maaf karena tempatnya dipakai berkemah semua tadi. Mohon maaf ini agak susah parkirnya. Tapi kalaupun ada ya nanti bisa dititipkan dengan fee ya di tetangga sebelah sini ya. Iya. Lu ini punya saya kok mau dibawa. Ya sudah mau Kak. Iya, iya. Ya, mau sekalian belikan kopi ya. Iya, iya, iya. Silakan. Oh, iya, iya. Iya. Oke, terima kasih, Kak. Iya. Tadi Kak Rustita namanya. Oh, Kak Iya, Rustita. Oh, ini. Iya, iya, iya. Iya. Heeh. Beliau masih gadis. Oh, begitu. Iya. Iya, itu kalau bikin kopi pasti sih. Nah, itu. Iya. Jadi itu kayak terus diperhatikan lagi cuaca saat ini. Nah, Di sini betul. agak dingin. Bawa sleeping bag Saya bawa sleeping bag. atau bawa kasur barangkali. Oh, Oh, enggak. enggak ya. Kesulitan membawanya, Kak. Jangan minum es karena dingin. Oh, betul. Ya, Heeh. es itu juga resiko loh. Apalagi ketika siang-siang, Nah. biasanya Pusing. ya, Ini hidungnya agak. nular tenda. Kalau dulu saat COVID bisa di justice COVID. Nah, betul. Ini. Iya, iya. Kemudian di depan itu kan Anda masuk tadi jalannya. Heeh. Jalannya kecil tapi rame. Ya, betul. juga Saya harus tadi hati-hati, lihat ya. arus lalu lintasnya lumayan. Itu kalau yang paling penting saling menjaga lah di tenda itu ya. Iya, Terus diamankan, kemudian ditata rapi ya. iya. Sebenarnya keinginan panitia itu para pelatih itu tiap tenda harus ada hiasan, tapi tidak memungkinkan. Iya, karena Kalau haus gimana? Haus, mana ini? Kalau haus, nah di depan itu nanti disiapkan galon air. ada Ya. beberapa Makanya titik. bawa Tadi. tumbler Tadi ya, tas saya mana tadi? bawa tumbler. Ah, Ya, saya bawa tumbler, Kak saya. tumbler ya.
Makanya jadi wong aja tumbler-tumbler lah. Kudu gowo, iku ndablek iku. Iya, harus bawa. Wah, Oh. iya, iya kalau bisa lah ya. Kalau nggak bawa nanti saya khawatir. Saya nggak punya tumbler, bawa kendi boleh. Loh, atau kalau Iya. kalau ini di omah digol boleh ini pisan. Ya, ini luar biasa bagus ini. Kalau ada lagi saya bisa dikasih ini. Jangan ketawa itu supporter ya. Iya, kepingin akhirnya ya. Pramuka sing bowis ya. Iya. Itu diperhatikan. Kemudian kalau memang alergi pakai plastik, sendok plastik bawa sendok sendiri, bawa gelas sendiri, enggak apa-apa lah. Iya. Gelasnya jangan dari cermin tapi dari plastik lah ya. Karena resiko juga diperhitungkan pecahnya. Betul. Alat mandi penting ya. Jangan sampai sabunnya karena ini satu regu kompak. Ya, satu sabun, satu regu. Kalau cair enggak apa-apa kan begitu. Iya. Kalau sabun batangan kan ya bahaya. Mungkin itu. Saya kepingin dari kakak-kakak yang di rumah ada pertanyaan dengan lingkungan kita di sini. Bagaimana besok ya paling penting. Besok kita akan berbagi, ingat dalam satu kelompok misalnya 6 orang, 3 upacara, 3 mendirikan tenda. Oh ya, kelompok regu saya juga sudah saya Begitu bagi. ya, Iya. siapa yang mendirikan tenda? Yang mendirikan tenda saya, lalu Solikin, Muksin, sama Agus. Nah, yang lainnya ikut upacara. Itu penting, sehingga nanti teman-teman yang upacara selesai, itu tendanya sudah siap. Ya sudah siap. Kemudian ditinjau sama Pak Direktur. Wah, itu dilihat jadi keren kan? Nah, itu ini supaya paling tidak menunggu nanti upacaranya khawatir terlambat. Akhirnya mendirikan tenda terlambat. Ingat karena besok Jumat. Kita harus Jumatan juga. Sholat kita siapkan di aula ini. Oh, di aula ini. Iya, aula ini. Kalau kurang nanti ada masjid di sebelah sana ada. Kemudian di sebelah sana ada juga. Tapi cukup terjangkau ya Kak? Ya, terjangkau. Kita kan tidak bawa motor. Iya, jangan bawa motor karena berat. Bawa motor berat. Iya. Jadi itu. Kemudian di hari Minggu di sana dekat ada pasar ini ya. Pagi. Itu kalau pas kita jalan-jalan mau apalah kepingin. Perlu sesuatu. Boleh di sana juga luar biasa. Karena tempat ini ujung. Jadi tempat ini ujung utara paling barat, paling timur. Dan di belakang kita ini sudah perbatasan kota lain. Begitu ya. Jadi itu mungkin ada pertanyaan, silakan kakak-kakak, mungkin yang dari luar Jawa atau dari luar kota, silakan. Tentang besok bagaimana teknisnya kita datang ke sini, yang jelas pagi Anda harus sudah datang. Ada Kak operator yang bertanya? Tidak ada. Hebat semua ya. Iya, silakan. Baik. Tendanya adalah tenda dum. Nah, ada pertanyaan juga bahwa jas hujan enggak, Kak? Silakan, tapi jangan yang itu, yang 5.000-an itu, 10.000-an. Yang seperti separuh. Ya, sekali pakai. Itu ya. Nah, itu mending itu aja. Satu enggak memberatkan, itu kan hitungannya berapa gram itu kan. Baik. Ada lagi, Kak? Tendanya itu juga untuk kita, juga untuk barang. Jadi ukuran tenda 3x3. Jadi diatur yang rapi. Ya, karena tempatnya tidak memungkinkan. Sehingga kalau idealnya memang ada tenda barang. Masa kita tidur? Nah, ya kemaslah tempat itu serapi mungkin. Karena difungsikan untuk dua hal itu. Tidur dengan barang. Yang paling penting nyaman lah untuk istirahat. Istirahat selama sekian hari. Dua malam ya kita ya. 2 malam. 2 malam. Siap nanti teman-teman yang dikasih. Kaos Pramuka hari terakhir Kak, kapasitas tendanya untuk berapa orang? Baik.
kaos dibawa aja, nggak usah banyak-banyak. Emang nggak utuh. Sesuai Ya. kebutuhan. Ya karena nanti kalau nggak salah ya itu tadi dapat ya. Nah. Kemudian tendanya ukuran 3x3 itu kapasitas kalau 10 orang masuk itu. Tapi 10 cara tidurnya mengatur, harus iya, diatur. yo diatur lah ya. Iya, iya. Paling enggak itu. Kemudian lagi ada lagi. Kak, berarti boleh bawa motor ya? Begini, kita akan siapkan tempat parkir tapi tidak di lingkungan berkemahan. Karena di sana kita coba nanti ada di sebelah itu, di kampus itu, nanti kakak akan berbayar. Iya, berbayar. Dihitung per hari. Iya. Enggak. Jadi nanti enggak tahu bayarnya berapa karena nginep ya. Oh, Nanti begitu. biar urusan dengan sana lah ya. Itu. Jadi kita akan upayakan untuk itu. Baik, ada lagi, ada alas. Iya. Alas tidurnya. Iya, kemarin saya sempat ngobrol dengan teman di Regu saya. Saya kan sudah hadir di sini. Jangan dijagakan apa? Jangan dijagakan itu. Jangan ini apa ya? Kalau bisa, tetaplah bawa tikar itu yang lebar Bersiap itu ya. sedialah. Satu aja ya, bawa tikar ya. Kemudian lagi yang penting kakak, semoga besok terang. Amin. Kalau hujan ini sedikit repot ya. Iya. Itu. Kemudian mobil bisa ya. Mobil tidak bisa tuh karena tempatnya sangat minim dan sepeda ini pun kita titipkan gitu ya. Iya. Iya, enggak boleh bawa mobil. Dan sepeda motor pun sepertinya saya mendengar beberapa waktu lalu ketika saya ikut Zoom itu diharapkan untuk tidak boleh ya. Tapi ya, karena mungkin salah satu untuk ya nanti diatur lah ya. Iya. Tapi kalau bisa diminimalisir. Iya, betul. Karena saya khawatir gara-gara perkemah nanti motornya timbul sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya. Itu karena kita tidak ada untuk jaga itu. Tuh, oke, benar mobil tua. Ya, apalagi jangan diharapkan apa ya betul. Lanjut. Di tenda nanti terbatas listriknya. Kita di luar ada lampu lah. Ada lampu ya. Tapi kalau tiap tenda tidak mungkin karena terlalu banyak tenda yang harus dimasukin. Nah, untuk besok kita akan siapkan satu tempat untuk ngecas HP ya. Jadi mungkin satu ya kabel olor disiapkan aja. Kabel olor ya. Iya. Sehingga nanti mungkin ada satu titik sehingga bisa menang. Nah, harus ada yang jaga nanti ya. Iya. Oke, karena di perkemahan ini iya betul. Nanti khawatirnya seperti saya Kak. Nanti tancap. Saya berharap ini seperti rumah saya anggap rumah saya dincep nih tinggal ngalih. Balik tinggal kabelnya saja. Dipinjam. Jadi itu ada lagi. Kapan diumumkan pasti bisa bawa motor. Saya tidak bisa memastikan, yang jelas sudah diumumkan dari awal kalau bisa tidak pakai motor karena parkirnya tempat untuk parkir ini adalah untuk tenda-tenda itu. Iya. Kalaupun mungkin punya keluarga di daerah Saujajar motornya mau dititipkan di sana silakan. Atau mungkin bisa disiasati. Kak, rumah saya seperti tadi ada dari Pasuruan. Saya kepingin pakai motor. Misalnya ini saya memberikan solusi. Iya. Karena ini bentuk manajemen resiko juga ya. Iya. Saya pakai motor nih ya. Saya ke parkir ke tempat umum atau misalnya di rumah sakit. Taruh di situ. Betul. Dari rumah sakit saya langsung Gojek. Iya. Aman kan? Ya. Nah, itu taruh sana. Iya, saya tadi kebetulan dari Arjosari. Nah, lewat itu ada Avalet. Rumah sakit Avalet. Taruh sana. Ya kan? Terus iya. Ini solusi-solusi cerdas begini. Misalnya taruh di terminal. Sehingga apa yang
kami butuhkan sebagai peserta ini tidak semuanya tak embroke Nah, kakak-kakak yang di sini jadi gitu gini, ya. nanti lihatlah, taruhlah di mana tempat dulu kalau nanti ternyata di sini saat Anda datang ke sini ternyata masih memungkinkan, diambil aja. Ya. Oh, Iya, ada baik. misalnya di sebelah, ya diambil aja karena sebelah ini kan kampus. Iya, Ya kebetulan libur, cuman saat ini kan ada pegawai macam-macam kan, itu motornya juga. masuk di Tapi situ. kita akan siasati, semoga nanti ada jawaban untuk motor ya. Untuk motor bisa gitu ya dengan berbayar. Nah, nanti kita akan umumkan lewat grup ya, Iya. karena masih baik, ada baik. waktu. Iya. Baik. Kak, apakah ada akses listrik di tenda? Nah, tadi sudah dijawab. Kita tidak per tenda. Diupayakan per, Ada beberapa titik. iya. Nah, ada beberapa Atau kalau titik. perlu nanti diatur per ini, per kelompok ya. Oh, Per kelas. per kelas. Iya. Ada satu titik Iya, ditarik. kita upayakan. Kemudian ada freezer untuk Oh, ini yang menyusui. ibu-ibu. Heeh. Oh ya, nanti ada di tempat kesehatan. Ya. Oh, gitu. Kalau enggak bawa sarung. Oh ya. Ada diupayakan lagi. Ada lagi. Oke. Cetek mobil bisa ya Kak lu. Silakan parkir di tempat umum aja ya. Seperti Kayak tadi di melewati rumah sakit atau apa. terus kesininya Gojek. Ya, silakan sebelum Anda meluncur ke sini lihat dulu di Google. Ya. Oh ya Betul ya. Ya bisa. Misalnya kita ini datang berlima ini. Ya. Kita maunya pakai mobil misalnya. Betul. Taruh aja di satu tempat. Ya. Atau nanti taruh di kuartir cabang, siap. Kuartir cabang sana, bukan di jauh, cuman jauh dari sini ya. Jauh. Ya, kurang betul, lebih 5 kilo. 5 kilo. Ya kan? Taruh di kuartir cabang, sana enggak apa-apa, kita siapkan tempat parkir di sana. Tapi untuk meluncur ke sini harus pakai gokar juga barangkali ya. Oh ini Kak. Ini pertanyaan yang hampir sama dengan anggota saya ini. Pakai butuh berapa Kak? Sebenarnya nanti Anda itu akan mendapatkan satu mungkin nasi kotak atau apa ya. Oh. Nah ini ya. Tapi kalau misalnya saya kok habis ada yang begitu, peserta itu enggak bisa kalau makan pakai bungkusan atau apa, dia bawa piring. Ya silakan bawa seperlunya aja. Iya. Sehari makan berapa kali? Ya. Ya kita siapkanlah 3 kali ya. Oh, disiapkan 3 kali. Ya, besok. Yang jelas kalau besok mungkin siang ya, karena pagi sudah berangkat dari rumah sudah sarapan. Kalau besok misalnya ternyata ada, alhamdulillah. Siang, malam, ya, berarti 5, pagi 6, 7 ya. Berarti 7 kali barangkali ya. Ya, kurang lebih. Kebetulan enggak tahu panitia untuk urusan konsumsi berapa. Tapi yang pasti kan kami tidak bakalan kelaparan begitu loh. Maksud pertanyaan ini sepertinya kan senada dengan yang. Ya, kurang lebih titik ini. Siap. Ya. Titik meteran. Ya, kurang lebih sekitar 20 lah. Silakan bawa ini aja lah kabel olor ya. Oh, kabel olor. Iya. Oke. Info jam berapa konsumsi diusahakan pagi, siang, sesuai dengan jadwal pada saat kita makan. Nah, itu nanti sudah diatur dan diupayakan 1 jam sebelumnya makan sudah ready. Maafkah untuk alat makan apa boleh menggunakan piring atau sendok yang sekali pakai? Silakan, tapi kembali lagi manajemen resiko ya. Gara-gara piring Anda sampahnya nanti. Itu ya. Sampahnya. Baik lagi. Ada lagi kosong. Apakah tenda yang akan digunakan adalah? Jadi tenda dum itu sudah gandeng dengan terpalnya. Sudah beralas. Tapi kita tidak mungkin dong langsung tidur di terpalnya. Silakan bawa tikar untuk supaya hangat ya. Kalau alergi pakai tikar ya silakan bawa kasur ya. Lek kuat. Oh iya. Mobil juga ya Kak, kalau berbayar tidak apa-apa. Ya, gini saya memberikan solusi tadi, parkirkan di tempat umum. Ya, tidak di lingkungan perkemahan. Nanti misalnya Anda ngedrop dulu lihat situasi. Nanti kalau kita akan sarankan di
tempat parkir umum ya, di rumah sakit atau apa, dianggap aja kita lagi jenguk ya, ternyata kita titip sedikit agak lama ya, nanti Iya. silakan berbayar. Ya kita juga demikian, kalau ada tempatnya dan siap mereka untuk menerima dan berbayar, ya kenapa enggak, kan gitu ya. Iya. Saya bayangkan kalau 800 orang bawa motor semua juga, Wah, itu. ini resikonya ya cukup luar biasa. Kak, apakah kegiatan di sana akan banyak menggunakan HP? Saya kira tidak ya, Iya, tidak iya. begitu ya, karena kita hanya lebih melakukan praktek. Praktek di alam Iya, bebas, siapkan istilahnya aja begitu ya. dari sekarang apa yang harus dicetak. Semoga nanti pada saat di sini tinggal mainkan. Lebih banyak kita aktual. Iya, Ya. iya. Kak, apakah harus membawa baju batik? Nanti sorenya malamnya itu ada. Pakaian bebas, enggak Bebas. seragam pramuka terus. Oh, begitu. Ya, harapannya Iya. kalau bisa kita tentukan hari ini batik aja, semua bawa batik ya. Iya, bisa Nggak usah bagus-bagus disiapkan. lah, pakai batik ya. Nanti khawatir batik digawe bubu, digawe emang Sehingga lagi. ketika ada Apakah tempat penitipan motor yang bermalam di dekat perkemahan, Kak? Makasih. Ya ini kita lagi upayakan, semoga ada. Kalau enggak, taruh aja. Kakak dari mana itu yang tanya? dari Tidak mana harus tadi bawa ya? piring, ya terserah. Ini mau gue ember, Mbak. Emberin nanti dianu ya. Ya, Ini saya pokoknya kalau saya khawatir tidak terbiasa. Kadang ada mau tidur, cuci muka, cuci kaki. Iya. Oh nggak bisa tidur. Ada. Iya, ada. Ya bawa aja ember. Ambil air, taruh di depan tenda ya. Ini bawa garam. Ya teman-teman, takut kalau ada hewan. Iya, Di sini ada yang melata. melata. Ada. Bu Sam itu melata itu. Silakan. Kalau dikasih nasi kotak loh. Nasinya itu ya berbiji ya, bukan kotak-kotak ya. Iya. Wes batu itu kotak. Lagi. Besok harus hadir di tempat jam berapa, Kak? Diupayakan jam 7. Ya, betul, jam 7. Karena kita akan registrasi. Karena nanti pita harap dipakai. Sebenarnya ada telepon dari Pak Jokowi ini kali ya. Iya. Oh bukan, dari tetangganya. Oh, tetangga. Iya. Jadi itu, maaf Kak, apa ada rincian dress code setiap kegiatan? Baik, pada saat upacara praktek mengajar berseragam pramuka. Upacara pembukaan penutupan. Pagi, besok olahraga harus pakai. Nanti malamnya pakai batik ya. Iya. Batik kita sepakati batik. Ya diupayakan hitam. Kalau nggak ada lorek nggak apa-apa ya. Iya. Kalau bisa kita berupaya. Diupayakan hitam. Kalau nggak ditutup dulu supaya hitam. Kemudian ada lagi waktunya baik. Ya. Saya pikir itu nanti sambil bisa lewat apa? Lewat chattingan, silakan bertanya, kita akan berusaha untuk menjawab. Saya pikir demikian. Karusita tadi mana ya? Kakak silakan cari tempat untuk sementara ya. Karena nanti malam ada yang sudah datang. Oh begitu. Ya. Nanti saya ada temannya. Iya. Oh, iya. Dari luar Jawa. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Silakan Kak Blangkon. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Kak Edi mana Kak Edi tadi? Turun gunung oh, sekarang. Iya. Ya. Saya tadi motornya taruh mana? Di parkir. Oh, di parkir. Iya, iya. Tuh, Kakak, kalau enggak, terima kasih ya. Terima kasih juga. Terima kasih. Ya. Wawasannya. Halo Kakak, semangat ya untuk besok. Nah, di sini Kakak sudah mengidentifikasi untuk acara besok. Sudah perencanaan, mengidentifikasi dan meminimalisir sumber. Apa Kak Edi? Lu mana Kak Edi? Sumber resiko. Semoga tidak ada resiko ya. Betul sekali Kak. Diharapkan seminim-minimnya. Nah, tidak ada. Supaya tidak salah Minim. Ya, tadi banyak pertanyaan. Bawa baju berapa? Nah, tentunya jadwal nanti akan ditayangkan sama kakak pelatih bahwa apa yang harus kita lakukan dan bagaimana meminimalisir resiko.
Ingat ya kakak-kakak ya, jadi sumber resikonya ada di manusia, alat, dan lingkungan. Kak Vincent minta tolong slide terakhir Kak Vincent. Ya, baik kakak-kakak, seperti biasanya kami akan memberikan tugas. Silakan ini dikerjakan per regu ya kakak ya. Pasti tidak akan sulit karena tadi literasinya sudah banyak sekali. Karena ini ada 3 tahapan yang harus dilakukan sama kakak-kakak, yaitu sumber resiko itu ada di mana? Ada di manusia, alat, dan lingkungannya. Maka kakak-kakak nanti akan memberikan menulis kolom-kolom yang ada di tugas itu dikerjakan dengan kelompoknya ya kakak ya. Misalkan nanti yang manusia siapa, yang alat siapa, yang di lingkungannya siapa. Sudah Kak Vincent? Nah, yang terakhir. Baik kakak-kakak, inilah tugas kakak-kakak. Di situ sudah ada deskripsinya. Sangat mudah sekali kalau dikerjakan dengan kelompok. Di situ jelas jadwalnya, kegiatannya apa. Nah, ya. Menganalisis. Nah, resiko kegiatan. Tentunya kegiatannya sudah jelas ya, Kak ya? Nah, baik kakak-kakak, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini menjadi wacana dan wawasan kakak-kakak untuk berkemah. Terima kasih kakak-kakak. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih Kak Rustita yang telah memberikan materi pada pagi hari ini dan juga selamat jalan menuju tempat tugas. Semoga tidak ada risiko sama sekali. Kakak-kakak sekalian, menginjak materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Kak Abdul Halim. Kita menunggu sebentar. Kak Vincent. Baik, kakak-kakak sekalian. Selamat pagi, Kak Edi. Apa kabar, Kak? Luar biasa. Kakak-kakak ketemu lagi. Kak Edi tadi ngomong apa ya? Manajemen risiko, Kak. Oh iya. Barangkali ada yang mau ngomong apa, dia nanggap apa tentang manajemen risiko itu? Banyak sekali, Kak. Yang penting dalam kegiatan besok kita berharap dan sangat berharap meminimalisir resikonya tersebut. Nah, Jadi, sepertinya yang saya ngomong-ngomong di samping tadi, ya. ini kan sepertinya technical meeting tentang perkemahan besok ada di manajemen risiko. Apakah betul begitu, Kak? Betul, Kak. Tadi disampaikan oleh Kak Yuli dan Kak Eko, jadi sudah terbahas semua. Memang belum 100% terbahas, Kak, tapi insya Allah nanti sampai sore akan terbahas, selesai, besok sudah siap kita kegiatan, Kak. Itu yang saya harapkan. Maksud saya itu, bisakah kita minta mereka yang tadi mendengar itu, adakah yang bisa menangkap apa yang disampaikan Kak? Oh iya, ya, betul. Ya. Kakak sekalian, tadi sudah disampaikan beberapa hal tentang manajemen risiko dan persiapan kegiatan untuk berkemah. Mungkin ada tanggapan dari kakak-kakak yang lain. Saya persilakan, mungkin kita mulai dari awal, dari Aceh dulu. Nah, salah satunya. Minimal 1 poin yang diingat. Betul, Kak. Dari Aceh, siap? Siapa yang langsung ngomong? Langsung aja on kamera. On mic. Aceh. Sumber resiko, Kak. Oke, silakan, Kak. Nah, Kak. Tadi ada Kak Ros, Kak Yuli, dan Kak Eko. Yang saya ingat menjelaskan tentang sumber resiko. Antara lain apa, Kak? Apa sumber risiko tersebut? Tadi manusia, alam, alat, dan lingkungan, bukan alam. Lingkungan. Terus, ya, tanggapan dari kakak?
Jadi saya lebih mengetahui bahwa ketika melakukan suatu kegiatan kita juga harus memperhitungkan tentang resikonya, seperti itu, Kak. Oke. Oke. Terima kasih Kak yang dari Luar biasa ya, Kak Aceh. Edi ya. Alhamdulillah. Kita bergeser. Terima kasih Kak ya. Kita bergeser ke Bali. Dari Bali, salah satu, monggo. Bali. Ya, baik Pak. Oke Baik, Kak, Pak. silakan. Langsung. Nama? Ya, nama saya Hilwa dari Reguhiu. Oh, Dewa. Giyu, Ya. oke. Luar biasa Dewa, Giyu. Ya Pak, saya menangkap satu nih dari poin manajemen risiko yang dihasilkan dari manusia. Jadi sebuah insiden itu kebanyakan disebabkan oleh manusianya, bahkan 80%. Menurut penelitian yang sudah ditampilkan tadi. Nah, manusianya itu meliputi apa? Meliputi skill, kesehatan, usia, dan lain-lain. Itu. Luar biasa Kak Edi ini Wih, dari Dewa ya. Sip. Kak Edi, kalau boleh saya menyimpulkan meskipun tidak ada di situ, saya dari pengalaman menyatakan mengenai human error ini, apakah salah satunya itu harus fokus? Iya Kak. Nah, kalau tidak fokus berarti kan semuanya bisa berantakan Kak ya? Betul Kak. Ya, itu sedikit pikiran saya sih. Ya, betul Pak. Setuju. Wih, setuju ya? Insya Allah. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih dari Bali. Kita kembali ke gimana Kak? Oke. Jadi sementara itu aja dulu. Kita lanjutkan nanti mengingat waktunya dan juga dari pemateri sudah hadir. Terima kasih kakak sekalian. Kita menuju pada materi yang ketiga. Silakan. Apa Kak materi ketiga? Administrasi satuan Kak. Narasumbernya sudah ada ya? Alhamdulillah sudah hadir. Oke, silakan Kak Edi. Bisa menyerahkan ke yang berikut. Oke, Ya. siap. Terima kasih Kak. Mungkin Kak Iva yang dari Korda bisa berjumpa dengan saya melalui Zoom. Kak Iva sudah siap? Belum? Oh, belum. Silakan Kak. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Edi. Alhamdulillah sudah bisa hadir. Ya Kak Edi. Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat Kak. Siap, alhamdulillah sehat. Kita semua juga sehat ya. Oke, Kak Edi. Siap, di sini Kak. ngapain? Saya sebenarnya hanya mengantarkan saja. Kalau sudah saya antarkan saya tak pulang gitu. Oh gitu. Nggak nemenin saya di sini. Sementara saya tak ngerjakan yang lain. Oke, siap. Jadi Terima kasih Kak Edi. Siap. Oke, Terima kasih terima Kak kasih. Edi. Sampai jumpa lagi Kakak. Sampai jumpa Kak Edi. Oke, Kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu. Oke. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Enggak ya, semuanya sehat semuanya ya. Oke, siap. Yang dalam perjalanan menuju ke Malang, titik DJ ya. Hati-hati di jalan sampai ketemu di Kota Malang. Oke, sebelum saya memberi lagu, saya mau ngucapin selamat atas kelahirannya Kak Tiwi. Kak Susanti, mohon maaf Kak Susanti atas kelahirannya putranya. Semoga menjadi anak yang soleh, membanggakan orang tua, keluarga, dan semua orang. Oke, Kakak, sebelum kita memulai materi, saya punya lagu. Mungkin ini baru didengar oleh kakak yang PPG UM ya. Lagunya berkenan dengan materi kali ini. Silakan operator. Kita bersenang-senang ya di sini kakak ya. Dari hari pertama, hari kedua sampai hari ini, bahkan nanti sampai hari terakhir kita akan menyanyi. Kakak-kakak di sini ngapain? Kakak-kakak di sini ngapain? Ikut PPG? Bersenang-senang. Oke. Bersenang-senang. Jangan bosan untuk menyanyi ya, karena kita bersenang-senang. Hari pertama sampai hari terakhir kita
Senang-senang. Bersenang-senang. Siap, yang sudah pernah dengar lagunya, kita nyanyi bareng ya. Yang belum, kita sama-sama juga nyanyi bareng. Oke, lagunya adalah gugus depan pramuka, selalu riang gembira, seia dan sekata dan ramah tamah. Semboyan cepat kaki, ringan tangan, sedikit bicara, banyak bekerja. Kita nyanyi bareng ya kakak ya? Bisa? Sekali lagi Kak. Sekali lagi aja. Oh sekali lagi. Oke. Tapi mohon maaf ya suaranya agak bindeng-bindeng gimana gitu ya. Oke. Kita nyanyi. Saya ulangin lagi sekali lagi ya. Gugus depan pramuka, selalu riang gembira, seia dan sekata dan ramah tamah. Semboyan cepat kaki, ringan tangan, sedikit bicara, banyak bekerja. Oke, siap? Siap kakak? Kita nyanyi bareng? Siap kakak. Oke. Siap. 1, 2, 3. Gugus depan pramuka, selalu riang gembira, setia dan sekata ramah tamah. Semboyan cepat dan banyak. Oke, riuh sekali, ramai suaranya beraneka ragam. Saya minta 1 orang saja perwakilan dari peserta untuk menyanyikan lagu ini. Kira-kira siapa yang berkenan mau menyanyikan lagu? Saya. Kakak siapa ini? Halo, kakak siapa, dari mana? Halo, yang bersuara tadi, kakak yang putri namanya siapa, dari mana? Atau menghilang? Yang lainnya mungkin kakak-kakak yang lainnya yang mau perwakilan menyanyikan lagu Gugus Depan Pramuka. Siapa kira-kira? Gugus depan pramuka, selalu riang gembira, seia dan sekata dan ramah tamah. Semboyan cepat kaki, ringan tangan, sedikit bicara, banyak bekerja. Asik, asik, asik. Oke, tepuk tangan. Kakak siapa, dari mana ini? Kakak Afdel, dari tadi. Dari tadi Kak. Dari tadi. Oke, nadanya jadi berubah ya, tapi bagus. Sudah hafal walaupun melihat ya. Yang lain mungkin kakak yang putri. Saya mau dengar suara indahnya, suara merdunya. Siapa kira-kira perwakilannya? Benny. Tuh, ini putri apa putra ini? Halo kakak. Suaranya kok laki-laki ya? Halo? Adakah orangnya, suaranya? Halo kakak. Oke, kita lewatin. Yang lain, kakak yang lain, silakan. 1 orang lagi, kakak yang lain, silakan. Suaranya menghilang ya? Ulangi, nadanya lupa. Oke. Atau perwakilan deh, bantu saya untuk menyanyikan lagu ini. Jadi kakak-kakak yang lainnya yang nadanya lupa bisa ingat. Siapa kira-kira yang bisa bantu saya? Perwakilan
Putra Putri boleh deh. Saya bantu Ya. Kak. Kakak siapa ini? Tias. Oke, siap. Kakak masih silau. Ya, silau sekali. Ditutup mungkin kordennya biar nggak silau. Iya. Sedikit tidak silau, Kak. Oke, siap. Sedikit tidak silau. Oke, silakan Kak Ning Tias. Katanya bareng sama kakaknya. Oh, bareng sama saya. Ada, iya. Oke, siap. Oke, kita bareng-bareng ya. Nanti dibantu sama Kak Wage. Atau Siap Kak Wage ya. Oh, nggak ada suaranya. Oke, Kak Tias, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Gugus depan pramuka. Ayo Kak Tias. Yang gembira. Seia dan sekata. Dan ini ramah adanya. Dan ramah tamah, semboyan cepat kaki, ringan tangan, sedikit bicara, banyak bekerja. Gimana Kak Tias? Sudah bisa? Insya Allah. Insya Allah. Kita coba ya. Oke, silakan Kak Tias. Gugus depan pramuka, selalu riang gembira, seia dan sekata, dan ramah tamah, semboyan cepat kaki, ringan tangan, sedikit bicara, banyak bekerja. Oke, siap. Gak apa-apa ya. Jadi puisi itu. Jadi puisi, betul. Nanti belajar lagi ya. Nanti pas kita ketemu kita nyanyi bareng ya. Belajar lagi. Insya Allah. Pas sampai di sini hafal. Gitu ya Kak Tias ya. Insya Allah. Semangat Kak. Besok kita ketemu di perkemahan. Oke, siap. Nanti bertemu saya dan kakak yang lainnya. Kita nyanyi gugus depan. waktu ya untuk. Betul. Oke, siap. Kak. Selanjutnya Kak Alim barangkali sudah bisa berkenan menemani Kak Iva. Ini Kak Iva duplikatnya ya. Nah, Kak Iva. Saya Kak Iva ya. Malang. Kalau yang di sebelah sana ada Kak Iva Keluarga. Sama-sama Kak Ivanya. Oke, tidak panjang lebar lagi. Materi akan disampaikan oleh Kak Halim. Sebelum Kak Halim masuk, saya akan perkenalkan biodata beliau. Operator. Monggo langsung aja Kak Halim. Nah, ini Kak Halim nanti akan perkenalan sendiri biodata Kak Halim. Dipersilakan Kak Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Kak sekalian. Gimana kabarnya? Sehat selalu nggih? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yuk, kita teruskan nyanyinya dengan lagu Salam. Lagunya begini. Salam, salam, salam pramuka. Ayo bernyanyi bersama-sama. Salam, salam, salam pramuka. Ayo bernyanyi bersama-sama. Ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya. Suaranya putus-putus. Salam, suaranya putus-putus Kak Halim. Kalau pakai suara saya putus-putus nggak kira-kira Kakak? Oke, saya ganti mic-nya ke sini. Oke. Salam, salam, salam pramuka. Ayo bernyanyi bersama-sama.
Salam, salam, salam pramuka. Ayo bernyanyi bersama-sama. Ikuti saya. Ikuti gerakan Kak Halim. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Salam, salam, salam pramuka. Ayo bernyanyi bersama-sama. Salam, salam, salam pramuka. Ayo bernyanyi bersama-sama. Ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya. Tepuk tunggal. Oke, Kak sekalian. Salam ta'aruf sudah jenengan baca kurikulum vitae saya bahwa saya bernama Abdul Halim ya. Lahir di kota Probolinggo tahunnya nih salah ya 23 ini. Tahunnya 1971 ya. Nah, Kak, salah tulis tahunnya itu. Oke. 2023. Oke. Kemudian alamatnya di Desa Pandan Landung Wakil. Oke. Kemudian status pekerjaan guru ASN Kemenag RI sejak tahun 94 sampai 97 sampai sekarang. Kemudian pendidikan di S1 IAIN Malang 94, S2-nya di program pasca sarjana UMM tahun 2025. Kemudian pendidikan pramuka KMD, KML, KPD dan terakhir KPL tahun 2020. Penghargaan Pancawarsa 1 sampai 5 Dharmawati dan Lencana Satya Karya dari Presiden RI tahun 19. Yang lebih penting Kakak sekalian, ada moto dari saya, menjadi orang yang bermanfaat. Oleh karena itu pesan saya, mari jadilah kita bagian orang yang bermanfaat bagi sesama dan sekitarnya. Oke, Kakak sekalian, kita langsung masuk kepada materi. Nanti kita selingi nyanyi. Kemudian insya Allah yang di sini senang sudah tahu. Ini lagunya tadi Salam Pramuka. Nah, kemudian ada satu lagu lagi yang saya sampaikan pada panjenengan. Long the Way, Pramuka Sepanjang Hayat. Kakak sekalian, Praja Muda karena long the way. Praja Muda karena long the way. Praja Muda karena Indonesia Pramuka. Praja Muda karena long the way. Praja Muda karena long the way. Kita nyanyi bareng-bareng. Sama-sama. Praja Muda karena long the way. Praja Muda Oke, kita ya. Nanti kita perdalam saat kita ketemu di bumi perkemahan Pusdiklacap kita. Oke, demikian juga Pak. Nah ya, lanjut Kak. Nah ini tepuk-tepuk, ini bagian dari keterampilan kita untuk memulai kegiatan ya. Ini ada tepuk satu, prok. Ketika prok disertai dengan kata jos. Tepuk satu, jos. Tepuk dua, oke. Ya, tapi serempak dengan adik-adik ya. Tepuk tiga, semangat. Jadi tiganya semangat. Ada tiga. Dan tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar atau siap berlatih. Nah, ini untuk kita sebagai modal kepada adik-adik kita. Enggak, kita lewati dulu, nanti kita akan perdalam saat kita berkemah. Oke guys kalian, ini tebakan. Saya selalu di depan dan berurutan. Apa jawabannya kira-kira? Dari 1 sampai 10. Sama yang bisa. Yang lain Den. Yang berurutan. Widar. Bagus. Ada lagi.
struktur apel ya, oke. Oke ya, itu harus dilakukan secara betul. Oke, lanjut Pak. Oke, sekalian. Nah, saya untuk memulai bertanya pada panjenengan semua, kakak semua, apa yang kalian atau yang Anda ketahui tentang administrasi satuan pramuka? Yuk, siapa bisa? Silakan. Apa yang Anda ketahui tentang administrasi satuan pramuka? Silakan. Dari kelompok mana? Nama. Oke, kalian. Kartu anggota boleh, itu contohnya. Yang lain. Administrasi hidup. Bagus. Ada lagi. Administrasi keuangan. Bagus. Ada lagi. Buku tamu. Oke. Ya, ada lagi. Daftar inventarisasi. Daftar inventaris. Ya, ada lagi. Jurnal kegiatan. Ya, jurnal kegiatan. Ada lagi. Buku presentasi. Ada lagi. Buku presentasi. Ya, presentasi. Ada lagi. Program mingguan. Ya. Yang lain. Surat menyurat. Bagus. Ada lagi. Laporan semester kegiatan. Iya, laporan semester di depan. Oke, terima kasih sekalian. Artinya kalian sudah 3 hari ini sudah mendapatkan ilmu tentang administrasi. Oke, lanjut. Yang kedua sekalian. Sebutkan kegunaan administrasi satuan pramuka yang dengan sebutkan tadi. Oke, kenapa? Menjaga organisasi pramuka secara administratif. Oke, ada lagi. Sebagai arsip, ya. Ada lagi. Apa? Sebagai pegangan atau SOP. Ya, sebagai pedoman. Sebagai pegangan pedoman acuan sesuai dengan SOP, standar prosedur. Ada lagi kan sekalian? Evaluasi. Sebagai bahan evaluasi. Ya. Yang lain. Sebagai acuan dalam kegiatan mingguan. Boleh. Ada lagi. Oke, kalian. Oke, dari ini. Jadi, administrasi satuan pramuka adalah pengelolaan satuan yang meliputi POAJ. Pengelolaan satuan melalui atau meliputi POAJ, yaitu perencanaan, pengorganisasian, action atau pelaksanaan, dan pengendalian atau kontrol POAJ. Itu namanya satuan. Ada meliputi satuan Gusman, satuan waria, dan satuan komunitas. Jadi itu pengertian dari administrasi satuan pramuka. Adapun kegunaannya kalian adalah sebagai acuan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, baik yang ada di satuan yaitu satuan Mantra dan Riri maupun ada di satuan
satuan waria atau di satuan komunitas yang memiliki ragam itu. Oke, lanjut yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Nah, apa saja ragam dan jenis administrasi satuan muka itu? Tadi sudah disebutkan, ada buku amu, ada buku program, ada inventaris, ya kayak ya. Nah, ini semua yang menjadi apa namanya administrasi satuan di kehidupan harus terpenuhi, ya, harus ada, sehingga keberadaan dari satuan kehidupan, satuan komunitas maupun satuan waria itu jelas, detail, teratur, dan juga terarsip dengan baik, terintegrasi dengan sempurna. Itu kalian ya. Oke. Nah, oleh karena itu yang tetapi itu semua ada keberagaman antara satuan itu dan satuan di mana? Ada yang tahu? Jadi buku tamu, buku inventaris, buku program gitu ya, buku keuangan, ya, buku laporan dan sebagainya itu ada banyak ada di satuan muka. Tentunya jawabannya ada. Tertentu mana? Silakan dilihat. Ada apa lagi? Ada di mana lagi? Oke, ada di SK Warnas ya, ada di SK Warnas nanti. Dengan bisa download, dilihat apa saja, bagaimana formatnya, bagaimana juga pengisiannya. Ini menjadi tugas dari kakak dalam waktu 1 jam kemudian bersama kelompoknya. Lanjut kak. Nah, ini ya. Jadi di buku itu tertas seperti ini dan nanti tolong jangan buat-buatkan apa namanya buku tadi formatnya kayak apa, kemudian program formatnya kayak apa, beri contoh satu. Ya. Lanjut. Gas kak. Dulu. Jadi ini macam-macamnya ada 14 ya. Satu satuan yang ada di depan, satuan karya yang satu komunitas ada di 7 pelaksanaan administrasi satuan pramuka 01 tahun 1995 ya. Nah, oleh karena itu untuk memahami dan mendalami tentang administrasi satuan ini, mari kita bersama-sama di kelompoknya untuk membuat contoh format pengisiannya, kemudian dijadikan satu dalam sebuah RR bersama-sama. Tugasnya kak. Nah, sebelum ini saya beri kesempatan dulu untuk bertanya. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Oke, silakan kakak. Dari mana nama kelompok atau pasukannya? Oke, sambil berpikir saya nyanyi dulu ya. Kembali ke nyanyi kak Kailu di depan. Ya isi yang Kailu. Nah, ya. Klik Kailu. Kailu are. Caklar asrani. Moga kuat rani praja muda rani kailu are cakaran praja rani moga kuat rani praja muda rani. Yang semuanya pelan-pelan. 1, 2, 3.
lagi. Yang satunya yang sama-sama satu limanya yang versi kedua enggak? Klik-kliknya. Ya. Yang belum dijawab Kak. Belum. Iya, ada 1 menit. Siapa tanya mana? Yang tadi Kak Ali tanya. Oh iya. Adakah yang ingin bertanya? Oke, kalau ada langsung penugasan waktunya biar cukup 1 jam. Tentu menyelenggarakan tidak tanya berapa paham semua. Sudah pintar-pintar semua. Sini adalah kakak hebat dari BPWA yang belum aduh. Oke. Dan tugasnya siap dari mana? Kakak siapa itu? Saya pas Kalimantan. Mau izin tanya, apakah format yang dibuat di masing-masing regu itu bisa memilih satu atau bertugasan membuat formatnya itu dari beberapa administrasi? Oke. Formatnya mengacu pada petunjuk pelaksanaan administrasi satuan pramuka. Begitu itu ya, nanti akan diklaim oleh KIFA. Formatnya yang sudah bentuk PDF juga akan dikirim petunjuk pelaksanaannya. Jadi kita upayakan mengacu pada petunjuk pelaksanaan administrasi satuan pramuka. Tidak boleh yang lain. Karena ini pramuka itu. Utamamu formatnya kayak apa? Di situ ada. Buku keuangan ngikuti yang itu. Nah. Dalam satu rukun minimal kalian ada 9 yang diisi. Dari yang bahan-bahannya itu 9 saja. Biar nanti cepat proses pembuatannya bersama regu. Karena anggota antara 8 dan 9. Masing-masing satu dikumpulkan satu menjadi sebuah laporan. Oke? Bisa dipahami, oke? Baik, terima kasih, Kak. Tugasnya, Kak. Oke. Selanjutnya ada lagi yang tanya? Oke, silakan, Kak. Tidak ada yang bertanya? Oke. Bertanya, Kak. Ya, silakan. Kakak siapa dari mana? Afdel dari Jabar. Jabar. Keren. Lanjut ke Afdel, silakan. Izin tanya, ketika kita menyelesaikan itu dan dikasih waktu 1 jam, apakah kita salah live Zoom atau gimana? Oh iya. Jadi bisa live ya, ini Kak. Bisa live kan, Nggih. Live. Gimana, Kak? Jadi sampai waktunya sampai jam 11. Nggih, jam 11 ya. Live. Jam 11.30 baik. Nggih. Gua 11.30 ya, Kak, baru lagi ya. Iya. Yang lain? Satu pertanyaan lagi. Silakan selalu penanya. Ada Kak? Oke, cukup. Saya kira sudah cukup bisa dipahami ya. Nah, tugasnya sekarang Kak. Tugasnya 1. Nah, buatlah administrasi satuan sesuai golongan. Boleh siaga, boleh galang ya.
nama peserta didik adalah nama-nama anggota. Jadi di kelompok jenengan misalnya ada 9 orang, nama-nama 9 orang itu yang dimasukkan di nama peserta didik. Kemudian ini semua yang mengacu pada arti satuan golongan. Ingat arti satuan golongan. Apakah siaga, apakah tunggalan, disepakati. Kemudian deadline-nya 1 jam, tapi telat nanti jam 5 ya, jam 5. Jadi pengerjaan sebenarnya 1 jam, saat telat-telatnya nanti jam 5 ya. Dijadikan satu file. Ini tugas kelompok yang secara umum. Kemudian tugas kelompok secara khusus. Monggo Kak. Sebentar kali ada yang raise hand, Kak Raisa Rahma. Silakan Kak Raisa Rahma. Suaranya lebih keras Kak Raisa. Ini kakak-kakak saya ingin menyampaikan bahwa kesepakatan kemarin bersama Pak Norma itu hari ini tidak ada tugas. Tetapi kenapa kok ada tugas? Jadi apakah harus dikerjakan dan baru hari ini diselesaikan atau bagaimana? Oke. Di kelas saya 80 hingga 90% dari kami itu berangkat hari ini. Kebetulan kami ini dari daerah di luar Malang. Ada yang dari Ponorogo, ada yang dari Bojonegoro, ada yang dari Tulungagung, Trenggalek, ini. Ini kami Oke, sudah bisa saya tangkap. Oke, makanya waktu saya insya Allah sudah saya perkirakan 1 jam selesai. Andai kata belum mungkin diupayakan semaksimal mungkin menurut kemampuan. Oke, sebenarnya ini dalam rangka apa namanya pemantapan dan pemahaman materi. Kita tetap akan ada tugas. Jadi meskipun menurut kemampuan bersama-sama. Makanya tadi saya bilang satu kelompok kan 8 9, membuat 8 atau 9. Masing-masing bagian 1 langsung kirim ke ketua kelompok selesai. Oke. Begitu Kak Raisa, dapat dipahami? Iya, dapat dipahami. Oke, terima kasih. Terus yang berikutnya ini bisa digarap besok saat perkemahan ya, juga khusus saat perkemahan ya. Jadi ini bisa nanti buatlah portofolio hal-hal penting peristiwa kejadian cerita dari awal mengikuti KMD hingga berakhir hari kelima. Insya Allah ini kan sudah jenengan kan sudah mengikuti kemarin kan, tinggal ada fotonya dan sebagainya disingkirkan satu. Nah ini saat di perkemahan. Terus saya hapus untuk print out-nya karena biar tidak mengeluarkan anggaran dan juga masih mau ke sana kemari, cukup file-filenya saja. Oke Kak, itu yang secara khusus. Ada pertanyaan tentang ini? Silakan Kakak dengan tugas kelompok khusus ada pertanyaan. Kalau ini deadline-nya masih lama ya. Masih lama ya saat di perkemahan. Kalau Kakak dalam perjalanan itu bisa nanti difoto, dimasukin menjadi portofolio. Itu jadi suatu cerita yang seru. Ya. Silakan Kakak, ada yang masih mau bertanya? Atau sudah cukup? Sudah paham semuanya ya? Boleh bertanya Kak? Boleh, monggo. Ya. Terkait tugas kelompok khusus ini kan kita acara ininya apa namanya perkemahannya itu tidak membawa ini Pak kayak laptop sama komputer. Nah ini untuk tugasnya apakah tidak bisa digunakan apa pakai tulis tangan saja Kak? Oke. Nah kalau tulis tangan itu namanya rangkuman ya. Kalau ini adalah album ya, album yang bisa kita lihat saat kegunaannya adalah sebagai dokumentasi yang live ya. Jadi insya Allah kalian dengan HP itu yang sudah panjangan punya, misalnya pakai charger atau Canva itu sudah bisa dilakukan. Tidak harus dengan laptop. Oke. Jadi tugas ini diberikan dalam rangka pemahaman ya, pemahaman pendalaman materi dan juga sekaligus sebagai itu terdokumentasi kelompok atau pribadi. Oke.
Saya kira gitu, insya Allah. Jadi lakukan menurut kemampuan. Ngotot-ngotot gue. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, saya Kak. Oke, silakan Kak. Mohon maaf, ini tanya untuk tugas yang awal tadi itu membuat administrasi satuan golongan. Dan itu kita harus memilih salah satu begitu ya, karena Ya, pilih salah satu aja. Banyak sekali dan itu disesuaikan dengan namanya. Gitu Ya, betul. Baik, terima kasih. Oke, salah satu Kak ya. Nanti akan saya kirim berbentuk PDF. Nanti kakak-kakak bisa memilih mana yang mau tugas yang dilakukan. Oke. Termasuk SK-nya Kak ya. SK Ya, juga siap. untuk pembanding. Siap. Oke. Salam, salam, salam pramuka. Ayo bernyanyi bersama-sama. Salam, salam, salam pramuka. Ayo bernyanyi bersama-sama. Ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya. Saya sebutkan nama nanti membuat gerakan. Oke. Salam, salam, salam pramuka. Ayo bernyanyi bersama-sama. Salam, salam, salam pramuka. Ayo Kak Raisa, bersama-sama. Ikuti Kak Raisa. Oke, Kak Raisa, kita biar tahu gerakannya. Ngikuti nama yang ditunjuk. Ya, saya panggil namanya nanti membuat gerakan ya. Membuat gerakan. Oke, Kak Raisa sudah on cam. Silakan. Ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya. Salam, salam, salam pramuka. Siapa Kak Setia Dewi? Nyanyi bersama-sama. Salam, salam, salam pramuka. Ayo bernyanyi bersama-sama. Kak Setia ikuti saya gerakannya. Ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya. Salam, salam, salam pramuka. Ayo bernyanyi bersama-sama. Salam, salam, dari Kalimantan. salam pramuka. Ayo bernyanyi bersama-sama. Ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya. Akhir. Salam, salam, salam pramuka. Ayo Pada hafal Kak. bersama-sama. Salam, salam, salam pramuka. Ayo bernyanyi. Oke, terakhir Kak Devi Frida. Siapa? Ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya. Tepuk satu. Oke, guys sekalian, saya kira cukup dari Kak Halim. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kakak semua sehat selalu, mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Dan pesan saya, ketika kakak selesai dari KMD ini, tidak ada kata lagi, saya bukan pramuka. Saya bukan pramuka tulen. Saya bukan orang pramuka. Tetapi saya adalah pramuka, saya adalah pembina idola. Gitu Kak ya? Jadi tidak ada, aku duduk uang pramuka. Jangan. Sehingga ilmunya menjadi berkah dan manfaat. Dan kakak ada nanti akan menyampaikan nilai-nilai positif ini kepada generasi yang akan datang. Sekian dari Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Kak Halim. Kakak sekalian, apa yang sudah dipaparkan oleh Kak Halim semoga bermanfaat dan kakak bisa menjadi pembina hebat. Sekarang sudah hebat, nanti akan lebih hebat lagi setelah mengikuti KMD PPG. Terima kasih dari saya dan Kak Halim. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Oke kakak, sambil menunggu materi berikutnya. Saya mau bertanya dengan kakak-kakak yang ada di KMD PPGUM gelombang 1. Bagaimana dengan tugas-tugas atau hari ini yang perjalanan sudah sampai mana? Di sini saya lihat ada Putri dari Gajah Mada, Gelate. Kak siapa? Putra-putrinya ikut KMD ya ini. Halo kakak dari Bali, Regu Gajah Mada. Oh langsung menghilang. Kakak yang lain yang lagi perjalanan menuju Malang? Ada on di Zoom? Halo. Kak Wildan Fatoni. Dari mana Kak Wildan Fatoni? Halo Kak Wildan Fatoni. Ya Kak, saya dari Jember. Dari mana Kakak? Dari Jember Kak. Kurang begitu dengar. Dari mana Kakak? Ya Kak, saya dari Jember. Oh dari Jember. Jember mana ini Kakak? Jember Jenggawah Kak, Kecamatan Jenggawah. Aju. Sama ya. Kita juga, saya juga dari Jember, tapi Jembernya jauh dari Jenggawah. Oh, Jember mana Kak? Jember Puger. Kebetulan keluarga semua ada di Jember Puger, dekat laut. Oh, alhamdulillah. Nanti kalau mau nyari ikan bisa mampir ke rumah saya. Tapi nggak ketemu saya nanti Kak Wildan. Siap-siap Kak. Terima kasih. Oke, siap. Ke Malang naik apa Kak Wildan? Naik sepeda motor Kak. Oke Kak Wildan Fatoni. Untuk kakak-kakak semuanya kita break dulu sampai 10.45 untuk kakak-kakak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan baik dari manajemen risiko dan tugas administrasi satuan. Begitu gak kakak-kakak? Masih semangat ya? Masih. Semangat Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih semangat. Karena apa kita di sini? Bersenang-senang. Bersenang-senang. Tugas bukan menjadi beban ya Kak ya? Insya Allah enggak ya. Oke, kita break sampai jam 10.45. Selamat istirahat yang perjalanan menuju Malang. Hati-hati di jalan.
Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Filenya minta dikirim ya.